Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan Syekh Jumadil Kubro datang ke Tanah Jawa. Bermula dari wangsit yang diterima melalui mimpi. Sultan Muhammad pertama penguasa Turki Utsmaniyah mendapat perintah menyebarkan agama Islam ke Tanah Jawa dengan mengirim ulama-ulama terbaiknya. Tak cuma satu-satu. Sekaligus Sultan itu mengirim 9 mubalik terkemuka yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia Islam. Masing-masing para ulama yang dikumpulkan itu dikenal memiliki keahlian masing-masing termasuk ahli tata negara, dakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Sebelumnya, meski berkali-kali telah mengirim ulama usaha yang Kesultanan Turki Utsmaniyah itu cabar dan tak pernah membuahkan hasil. Penyebabnya masyarakat Jawa kala itu dianggap terlalu teguh kepercayaannya yang dianutnya dari nenek moyang. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker dan dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Wajar jikapun kemudian Islam berkembang, namun ajarannya hanya dianut dalam lingkungan kecil dan sulit menjangkau di kalangan masyarakat yang luas. Berkali-kali gagal, Sultan Muhammad pertama akhirnya mengutus Syekh Subakir ulama soleh asal Persia yang juga ahli soal ruqyah. Ia mengemban tugas khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang utama penerimaan agama Islam oleh masyarakat Jawa. Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib segera mengetahui bahwa penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam yakni karena gangguan para jin dan dedemit penunggu di tanah Jawa tersebut. Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal tersebut. Selain itu para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan ulama-ulama terdahulu. Konon, mengatasi hal tersebut konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yakni di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung inilah yang dipercayai sebagai titik pusat atau pakunya bumi tanah Jawa. Dipasangnya kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam itulah yang kemudian memicu gejolak sekaligus membuat alam yang tenang damai berubah drastis mirip pancaroba. Selama 3 hari 3 malam diliput mendung dan badai sementara gunung-gunung bergemuruh tanpa henti. Tak kuat dengan wibawa itu, para setan dan siluman lari menyelamatkan diri atau hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung terusik dan keluar mencari penyebab hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir sekaligus menanyakan maksud pemasangan batu hitam di Gunung Tidar tersebut. Kepada Sabdo Palon, Syekh Subakir menyebut tujuannya menancapkan batu hitam itu tak lain mengusir bangsa jin agar tak mengganggu penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Ketika dialog akhirnya tak mencapai sepakat, adu kesaktian segera terjadi antar keduanya. Konon setelah bertarung 40 hari 40 malam akhirnya perundingan pun ditawarkan. Sabdo Palon mengisyaratkan beberapa syarat penyebaran Islam di tanah Jawa antara lain tak boleh dengan cara memaksa dan serta jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang sebelumnya sudah ada di tanah Jawa tersebut. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa, kata Sabdo Palon.
Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Tak hanya di Gunung Tidar, di banyak tempat lain juga kemudian ditumbali oleh Syekh Subakir. Ia kemudian pulang ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam di masa-masa awal itu menjadi lebih lancar dan tanpa gangguan makhluk halus dan jin. Tentu saja kisah pertarungan Syekh Subakir dan Sabdo Palon itu seperti yang disebut dalam babat-babat itu diperdebatkan kesahihannya. Sementara beberapa kalangan menyebut kisah itu sebagai mitos, kalangan lain menganggap cerita itu benar-benar terjadi. Leluhur wali. Terlepas dari perdebatan fakta atau mitos tentang kisah-kisah tersebut, hampir semua sejarawan sepakat, dakwah yang diusung oleh para wali memiliki ciri khas sendiri. Beberapa di antara yang paling utama adalah damai, adaptif serta selaras dengan budaya lokal serta kental nilai-nilai tasawuf. Ciri yang khas tersebut bukan tidak mungkin karena narasi keilmuannya bersumber dari satu tradisi, bahkan mungkin dari satu orang saja. Dari sekian banyak perintis yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, salah satu yang terpenting adalah Syekh Jamaluddin Hussein Al-Akbar yang merupakan keturunan Azamat Khan yang termasuk di antara kaum Alawiyin India yang kemudian hijrah ke negara Indonesia. Hussein Al-Akbar yang lebih dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro inilah yang dalam beberapa generasi kemudian melahirkan keturunan Wali Songo yang terkenal itu. Pada dasarnya terdapat dua narasi utama yang menceritakan kehidupan Syekh Jumadil Kubro. Pertama adalah cerita-cerita babat lokal dan sejarawan asing serta versi para habaib. Dalam Kronika Banten, Agus Sunyoto menulis bahwa Syekh Jumadil Kubra adalah nenek moyang Sunan Gunung Jati melalui salah seorang putranya Ali Nurul Alam yang tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam inilah yang menurunkan anak bernama Syarif Abdullah, yang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pendapat kurang lebih sama juga diungkap dalam babat Tanah Cirebon dan Kronika Gresik yang menggambarkan Syekh Jumadil Kubra sebagai leluhurnya para wali Songo seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sang Syekh dianggap memiliki pertalian darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubra bernama Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, Syekh Maulana Ishak sendiri merupakan ayah Sunan Giri yang berarti dengan kata lain Syekh Jumadil Kubra adalah kakeknya dari Sunan Giri. Dalam babat Tanah Jawi disebut Syekh Jumadil Kubra adalah sepupu dari Sunan Ampel dan hidup sebagai seorang petapa di hutan di dekat Gresik. Syekh Alim itu juga dikenal luas keberadaannya dalam legenda masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi. Kala itu ia disebut sebagai seorang wali asal Majapahit yang dipercaya memiliki usia sangat panjang, bahkan sempat menjadi penasihat Sultan Agung di Raja Mataram. Berkelana. Disebutkan dalam cerita itu bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang dan meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula ia menuju Gresik untuk mengunjungi seorang yang ahli ibadah bernama Syekh Maulana Jumadil Kubra. Syekh Maulana Jumadil Kubra kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan dari Nabi Muhammad bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Apa yang disebut Raffles sejatinya tak mengubah substansi identitas Syekh Jumadil Kubra. Setidak-tidaknya masih diyakini selain sebagai nenek moyang para wali, Syekh Jumadil Kubra merupakan sumber ilmu keislaman di Nusantara khususnya di Tanah Jawa.
Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut, tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam atau Nabi Muhammad SAW. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab, oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam. Orang-orang Arab Hadramaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab, mengikuti jejak nenek moyangnya. Bahwa abad ke-15 merupakan masa spesifik kedatangan sebagian besar Wali Songo di Tanah Jawa. Kurun waktu itu lebih awal 3 abad dibanding kedatangan gelombang berikutnya yaitu kaum Hadramaut bermarga Assegaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Aidrus, Al-Atas, Al-Jufri, Syihab dan Syahab. Di abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14 seperti yang dikenakan cucu keluarga besar Ashamad Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi. Keluarga besar tersebut dikenal pada masanya sebagai mubalik musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara sekaligus mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar, seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nur Alam Akbar dan banyak lainnya. Dalam menjalankan misi dakwahnya, Syekh Jumadil Kubro bersama adiknya Datuk Adi Putera tiba di Kelantan pada tahun 1349. Dari tempat itu ia menuju Samudera Pasai sebelum akhirnya menuju ke Tanah Jawa. Kehadirannya di Jawa tidaklah banyak diketahui oleh orang dan tak seterkenal Wali Songo. Padahal justru dialah adalah ulama yang karena pendekatannya yang luas sanggup menembus kebesaran Majapahit di puncak-puncak pada masa kejayaannya. Beberapa kisah menyebut mendarat di Semarang dari Kelantan. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini pernah tinggal di tanah perdikan sekitar Cepu dan Bojonegoro. Tak hanya berdakwah, keahlian pertanian Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini justru memberi banyak manfaat kepada rakyat sehingga dapat meyakinkan mereka dan akhirnya memeluk agama Islam dengan mudah. Nama Syekh Jumadil Kubra merupakan tokoh yang sama dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Lahir sekitar tahun 1270. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini adalah anak Ahmad Syah Jalaluddin, bangsawan dari Nasrabad di India. Kakek buyutnya adalah Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut yang bergaris keturunan ke Imam Jafar Shodiq, keturunan generasi ke-6 dari Nabi Muhammad SAW. Setelah berhenti sebagai gubernur dekan di India, ia berkeliling ke berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa literatur menyebut ia berkeliling sampai wilayah Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan lalu sampai ke Kelantan di Malaysia, Jawa pada masa Majapahit dan akhirnya sampai ke Goa di Sulawesi Selatan. Dia wafat dan dimakamkan di Trowulan Mojokerto sekitar tahun 1376 Masehi. Namun Bruinesen mengatakan ada kemungkinan makam yang asli malah di Wajo, Sulawesi Selatan karena terakhir dia berdakwah di Goa. Disebutkan, selama tinggal di Maroko, dia menikah dengan anak penguasa setempat dan menurunkan putra yakni Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Malik Maghribi yang menjadi nama Sunan Gresik. Ketika di Samarkand,
dia menikah dengan putri bangsawan Uzbekistan dan lahirlah Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Asmarkandi. Ibrahim Asmoro dibawa berdakwah ke Indonesia dan China. Kemudian menikah dengan puteri dari Campa dan lahirlah cucu Jumadil Kubro yaitu Sunan Ampel, yang menjadi ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cucu satu lagi dari puteri Campa adalah Maulana Ishak yang menjadi ayah dari Sunan Giri dan kakek dari Sunan Kudus. Ketika berada di Kelantan, Jumadil Kubro menikah juga dengan puteri Raja Cermin dan menurunkan cicit Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Muria dan ayahnya Sunan Kalijaga merupakan keluarga jauh, keturunan dari adik Jumadil Kubro yang diajaknya traveling mengelilingi dunia untuk berdagang dan berdakwah agar bisa menyebarkan agama Islam dengan mudah. Dengan demikian di antara Wali Songo seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku merupakan cucu Syekh Jumadil Kubra sedangkan Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Kudus secara otomatis merupakan cicitnya beliau. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.